Dan saya coba ambil HP saya dan buat video yang bertujuan untuk keluarga saya jika saya benar-benar mati di sini. Di video saya berucap, "Ayah, Ibu, semoga sehat-sehat ya di rumah. Maaf kalau Karel selama ini punya banyak salah." Dan saya merekam keadaan di sekitar. Setidaknya jika saya mati, orang tua saya bisa melihat video terakhir saya. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan gue Dito di channel Mahasiswa Siluman. Di video kali ini, kita akan menceritakan kisah mistis pendakian Gunung Slamet yang terjadi pada tahun 2015. Di mana dalam cerita ini dialami oleh Karel beserta keempat temannya. Dan ketika itu, mereka mengalami kejadian mistis ketika berada di pos 4, yaitu pos Samarantu. Pos yang sangat dihindari oleh para pendaki untuk ngecamp. Di mana mereka melihat sosok yang sangat menyeramkan, yaitu pendaki dengan muka hancur. Dan saat turun, Karel itu ditinggal oleh rombongannya dan tersesat saat berada di pos 4. Dia mengalami kejadian yang tidak masuk akal, di mana dia melewati jalur yang sama beberapa kali dan menemui jalur saat tersesat sampai ke jurang. Dia sudah pasrah saat tersesat itu. Bahkan dia sudah membuat video kematian tentang dirinya jika dia mati di Gunung Slamet dan semoga ditemukan oleh para pendaki lain. Jadi bagaimana kisah lengkapnya? Kita langsung aja cerita. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang punya cerita seram atau mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim nih cerita kalian melalui DM Instagram atau melalui sosmed Mahasiswa Siluman. Atau bisa kirim juga melalui email yang tertera di bawah. Seperti biasa sebelum mendengarkan, pasang dulu earphone-mu, siapkan tempat dan posisi yang nyaman, dan selamat mendengarkan. Jadi semuanya berawal saat itu malam Jumat, seingat saya. Saya dan dua teman saya sedang main karambol malam itu. Dan seketika itu kami semua bosan hanya melewati malam gitu-gitu aja. Dan satu teman saya nyeletuk. Sebut saja dua teman saya itu namanya Soso dan Pice. Soso bilang begini, "Ah bete gue, gini-gini doang. Kemana ke yuk, puncak yuk sekarang." Dan saya menjawab, "Dih, ngapain ke puncak? Cuma ngeliatin kebun teh doang. Ujung-ujungnya cuma ngopi sama makan mie." Di situ Pice juga bilang, "Berisik lu berdua, gue juga bete. Ya udah gini aja, malam ini kita packing, besok kita berangkat ke gunung." Kita semua mengiyakan, tapi masih bingung ke gunung mana. Akhirnya sepakat kita semua pilih Gunung Slamet. Oh iya, kami gak bertiga aja. Kami mengontak dua teman kami lagi, karena rumahnya beda gang dengan kami bertiga. Setelah kami hubungi, dua teman kami sepakat ikut juga. Setelah semua sepakat untuk ke Gunung Slamet, kami rapikan papan karambol dan siap-siap untuk packing di rumah masing-masing. Kami target untuk berangkat paginya untuk ngejar bis pagi. Setelah semua selesai packing di rumah masing-masing, kami kumpul di rumah Soso. Kami jadi berlima, yaitu saya, Soso, Pice, Masbu, dan Bagol. Kami pun langsung ke pasar malam itu untuk beli logistik buat bekal di gunung nanti. Setelah semua udah kebeli, kami kumpul lagi di rumah Soso. Dan kami semua ketiduran di rumah Soso. Yang tadinya mau ngejar bis pagi, kami semuanya telat. Kami bangun jam 9 pagi. Akhirnya kami pun bagi tugas. Saya dan Pice langsung bergegas ke terminal Pasar Minggu buat ngecek masih ada gak sih bis tujuan Purbalingga apa enggak. Dan tiga teman saya yang lainnya nge-packing ulang barang-barang bawaan. Dan kebetulan gas untuk kompor kami juga lupa beli. Setelah sampai di terminal, ternyata bis sudah berangkat semua gak ada lagi. Saya bilang, "Gimana nih Ce, bis sudah gak ada. Apa cari di terminal lain?" Pice jawab, "Ya udahlah, kita ke terminal Lebak Bulus aja. Semoga aja ada. Pokoknya kita harus berangkat. Gue bete nih di rumah." Sampailah di Lebak Bulus,
Ternyata bis pagi semuanya udah nggak ada. Adanya bis sore. Saya langsung telepon Soso buat ngabarin. Akhirnya semua setuju buat berangkat sore jam 4 sore. Saya dan Pice pun balik ke rumah Soso. Beberapa jam berlalu. Jam 3 sore, kita sampai di terminal Lebak Bulus. Seperti biasa nih, di terminal pasti banyak calo lah. Ketika kami sampai, banyak calo yang nyamperin kami dan menanyakan tujuan kami kemana. Akhirnya kita cari bis yang paling murah. Ternyata yang paling murah itu seharga 220.000. Kami kaget dong. Biasanya naik bis Sinar itu cuma 110.000. Berhubung Sinar Jaya nggak ada bis tujuan ke sana sore itu, mau gak mau kami beli tiket yang seharga 220.000. Saya lupa nama bisnya. Yang saya ingat bisnya itu warnanya hijau. Sosok nyeletuk, "Bang, ini 220.000, bisnya AC kagak?" Mas Calo jawab, "Lah AC mas, tenang aja, bisnya nyaman kok." Sosok nanya lagi, "Ya udah, PO busnya di mana?" Mas Calo pun nganter kita ke loket busnya. Setelah tiket kebeli semua, jam pun menunjukkan hampir pukul 4 sore. Kami pun tanya ke calonnya bus kami yang mana. Dan calonnya pun nganter kami ke busnya. Pas lihat busnya, kami semua kaget. Sumpah demi apapun, itu bus udah kayak Kopaja. Dan gak ada AC-nya lagi. Kami semua komplain ke calo dan loket bus. Dan di situ kami dikelilingi sama preman terminal. Kami debat dengan calo. Dan kami minta loket buat balikin duit kami. Dan di situ duit kami gak bisa balik. Karena kami udah dikelilingi sama preman-preman. Kami pun cari security di sana. Tapi gak ada. Yang ada cuma Dishub. Kami lapor ke Dishub. Dan Dishubnya cuma 1 orang. Akhirnya Dishubnya ngomong ke calo. Dan calonnya tetap ngeyel. Akhirnya Dishubnya gak berani. Atau gimana. Dan dia bilang gini, "Udah mas, terima aja kalau gitu busnya." Kami pun pasrah, mau gak mau kita harus naik bus itu. Sumpah demi Allah, di dalam bus itu udah kayak pasar. Ada motor 2 unit di dalamnya dikardusin. Dan ada bebek, pengap, boketek dan lain-lain. Pokoknya bikin hidung dan mata perih lah. Dan satu teman saya, si Sosong gerutu. Calo bang. Pokoknya pas sampai base camp Gunung Selambat, gue mau buka baju. Pakai kolor doang, gue dari base camp sampai puncak. Bus AC nggak ada, panas, pengap. Ini bus rutenya itu muter dan kita sampai di Purbalingga itu sekitar jam 3 sore. Lama banget. Dan singkat cerita, kita langsung sampai di base camp. Sampai di base camp itu sekitar jam 5 sore. Kami pun memutuskan untuk tidur 1 malam di sana. Dan pagi jam 6, kami jadwalkan untuk mulai nge-trek. Oh iya, di base camp, kami dikasih tahu peraturan di Gunung Selamat oleh tim ranger di sana. Dan rangernya bilang, "Mas, nanti kalau mau nge-camp di pos 5 ke atas ya. Biasanya pendaki itu nge-campnya di pos 5, 6, 7. Dan jangan nge-camp di pos 4 ya. Di situ bahaya. Pokoknya sedarurat apapun, jangan sampai nge-camp di pos 4. Dan kalau mau istirahat, jangan lama-lama di situ. Penunggu di situ sering iseng soalnya." Dan kami pun menuruti peraturan yang ada di gunung itu. Dan kami pun memulai pendakian. Dan singkat cerita kita sampai di pos 3. Saat kita sampai di pos 3 itu, sekitar jam 12 siang kalau nggak salah. Dan dari kami berangkat itu dari base camp jam 6 pagi. Lalu karena kami terlalu lama istirahat di pos 3, kami pun terlanjur mager untuk lanjutin perjalanan ke pos selanjutnya. Dan kami memutuskan untuk buka tenda di pos 3. Dan kami jadwalkan kami harus summit untuk perjalanan ke puncak itu jam 12 malam. Malam mulai berlalu dan tepat pukul 12 malam kami siap-siap melanjutkan perjalanan. Setelah isi perut, kami pun berdoa supaya selamat di jalan dan sampai pulang ke rumah. Setelah berdoa, kami langsung mengatur posisi barisan. Dan Sosok tunjuk saya dan dia bilang, "Rel,
"Lu jadi sweeper ya?" Dan saya jawab, "Wah, gila lu, nuju gue jadi sweeper." Sweeper itu posisi barisan yang paling belakang. "Udah, bawa santai aja. Gue di depan lu kok," ucap Soso. Ya udah deh," jawabku. Kami pun langsung jalan sesuai urutan. Sumpah, di sini tuh saya deg-degan dan sebenarnya benci untuk summit dalam kegelapan malam. Dan saya memikirkan juga nanti akan melewati pos 4. Nama posnya pos Samarantu, yang artinya hantu yang samar. Di perjalanan, sumpah entah halusinasi atau apa, yang pasti saya ngerasain perjalanan saya itu ngerasa ada suara langkah kaki yang ngikutin saya di belakang. Saya tetap tenang dan saya juga penasaran ada apa di belakang. Saya coba beraniin diri buat nengok ke belakang. Saya senter ke arah belakang, ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan saya ngomong dalam hati, "Rel, santai. Ini cuma halusinasi lo doang kok. Nggak ada apa-apa di belakang." Selang 10 atau 15 menit, ini sumpah demi Tuhan, saya ditimpuk pakai biji-bijian dari atas kepala saya. Dan di sini, demi apapun, saya nggak berani nengok ke atas. Setelah ditimpuk, saya ngerasa tas keril saya semakin lama semakin berat. Dan benar saja, saya tiba-tiba mau kejengkang ke arah ke belakang. Serasa ada yang narik tas saya. Dan saya di sini langsung teriak, "Woi, berhenti!" Semua langsung nengok ke arah belakang. "Kenapa lu?" ucap Mas Bo. "Gak apa-apa, kita istirahat dulu ya, gue capek." Saya alasan itu karena saya gak mau jika saya cerita nanti semua teman-teman akan panik. Dan sebaiknya jika kita melihat atau merasakan sesuatu saat di gunung itu, lebih baik kita pendam dulu ya, sampai kita kembali turun di base camp. Baru kita semua ceritakan semuanya. Dan di sini Soso bertanya sama saya dengan berbisik, "Wis, kenapa lu? Ngerasain apaan?" Saya jawab, "Kagak, gue cuma capek doang. So, tukeran posisi gue, agak lelah gue, takut nanti ketinggalan." Akhirnya saya tukeran posisi dengan Soso. Jalan dan terus berjalan. Di jalur tikungan, kami mendengar suara semak-semak seperti ada sesuatu di baliknya. Dan kami semua terdiam. Yang kami takutkan itu adalah binatang buas. Kami dengerin suara semak-semak itu dan semakin lama semakin dekat. Dan kami pun mulai panik dengan suara itu. Dan ternyata itu adalah tim SAR yang lagi mengevakuasi seorang perempuan yang terkena hipotermia dan segera dibawa turun dari gunung. Oh iya, pas kami di base camp itu, memang banyak pendaki yang dievakuasi dari atas gunung karena mengalami hipotermia. Dan kami pun berpapasan dengan tim SAR dan mereka berpesan sama kami, ada rombongan. Masih semangat mas?" "Masih mas," jawab kami semua. "Mantap mas, semangat mas, semangat. Oh iya, di depan itu ada pos 4. Nanti kalau bisa jangan istirahat di situ ya. Langsung lanjut aja. Dan istirahat di pos 5 aja. Di situ banyak pendaki kok." "Oke mas, oke," timpal kami semua. Dan kami pun sampai di pos 4. Sumpah, hawa di pos 4 itu beda pakai banget. Hawa yang nyelengkep kayak langsung kedap. Dan dinginnya itu nusuk banget. Karena kami kelelahan, kami pun putusin buat istirahat sebentar di pos itu. Dan di pos itu ada pohon yang gede. Dan di bawah pohon itu ada sepasang sepatu pendaki yang posisinya itu persis di bawah pohon. Dan teman saya Mas Bo coba menghampiri sepatu itu buat ngeliat. Pas Mas Bo ngeliat sepatu itu, Mas Bo langsung balik ke posisi semula. Karena Mas Bo ngeliat sesuatu di belakang pohon. Gestur tubuh dia gak bisa bohong. Dia langsung terlihat kaget. Dan dia bilang ke kami semua, "Yuk lanjut jalan aja yuk." Kami semua sudah paham. Kalau dia udah ngecap seperti itu tandanya dia melihat sesuatu. Bisa dibilang nih,
Mas Bo itu bisa melihat dan merasakan sesuatu. Dan itu merupakan keturunan dari keluarganya. Oh iya, ini Mas Bo bilang ke kami pas sudah kami sampai di base camp ya. Dia bilang pos 4 itu, dia ngeliat seseorang dengan kondisi muka hancur dan baju penuh dengan tanah dan sobek-sobek. Ngeri. Untung aja yang ngeliat itu tuh cuman Mas Bo. Coba kalau kita yang gak tahu apa-apa. Kami pun langsung lanjut jalan dari pos 4 ke pos 5. Dan kami pun sampai di pos 5 itu sekitar jam 2 pagian. Dan di pos 5 itu teman saya Soso badannya langsung drop. Men, kayaknya gue gak bisa lanjut nih sampai puncak. Kalian kalau mau lanjut aja. Gue tunggu di sini. Ucap Soso kesakitan. Serius lu gak kuat lagi? Ya udah deh, kalau gitu kita langsung turun aja. Langsung balik ke pos 3. Ucap kami kompak. Alah gak usah. Ini kayaknya gue kualat nih. Pas di terminal gue ngomong kotor. Dan gue bilang akan pakai kolor doang sampai puncak. Udah kalian lanjut aja. Gue tunggu di sini. Jadi di pos 5 itu ada bedeng. Seperti bangunan yang dibangun dari triplek. Dan Soso terus paksa kami untuk lanjut perjalanan. Dan akhirnya kami pun lanjut jalan. Dan kami udah bikin janji dengan Soso bahwa dia akan tetap di pos ini dan dia gak kemana-mana. Kami pun sampai di pos 7 dan di situ kami cari tenda temannya Bagol. Pas kami ngecamp di pos 3, Bagol ketemu dengan teman SMA-nya dan kami janjian buat summit bareng. Dan teman SMA-nya itu ngecamp di pos 7. Setelah tenda temannya Bagol ketemu, kami pun lanjut summit sampai ke puncak dan kami pun kepagian. Kami sudah sampai di atas pos 9 dan depan mata kami itu udah puncak. Saat itu sudah pukul jam setengah 5 pagi di atas pos 9. Kami putuskan berlindung dulu di balik batu besar dan berniat tunggu matahari terbit. Matahari mulai terbit sekitar jam setengah 6 pagi. Saya, Bagol, Pice dan Mas Bo pun berunding. Apa masih mau dilanjutkan ke puncak atau enggak? Karena kami kepikiran dengan Soso yang kami tinggal di pos 5. Takutnya kondisi dia makin parah dropnya. Alhasil, saya, Pice dan Mas Bo memutuskan untuk turun. Dan Bagol memilih untuk melanjutkan ke puncak bersama teman SMA-nya. Karena saya, Pice dan Mas Bo berpikir bahwa nyawa seorang teman lebih berharga daripada puncak. Dan gunung tidak akan pindah. Jika hari itu kami tidak bisa ke puncak, masih ada hari lain atau tahun-tahun berikutnya untuk kembali lagi ke sini. Tapi jika kita kehilangan seorang teman, kita tidak akan bisa menemukan teman yang sama. Kami pun memutuskan langsung turun, melewati pos 9, 8, dan kami tiba di pos 7. Kami coba mampir ke tenda teman SMA-nya Bagol untuk cari kopi buat ngangetin badan. Setelah ngopi dan ngerokok, kami lanjut turun. Dan perjalanan turun dari pos 7 inilah saya tertinggal dari Pice dan Mas Bo. Dan di situ saya tersesat. Mereka berdua turun sambil lari karena kepikiran Soso yang ada di pos 5. Dan saya gak bisa ngikutin lari kayak mereka karena saya memakai celana jeans dan celana saya itu kebesaran. Jadi saya setiap jalan celana saya selalu kedodoran. Mau gak mau setiap jalan, saya selalu pegangin celana. Saya pun tetap jalan santai walaupun sudah tertinggal dari mereka berdua. Saya berpikir nih, mereka berdua itu akan menunggu saya di pos 6. Tapi setelah saya sampai di pos 6, saya gak ketemu mereka. Kondisi saya di situ mulai kehausan. Saya gak pegang air setetes pun. Air ada di tas kecil yang dibawa sama Pice. Dan di pos 6 saya coba teriak. Siapa tahu masih ada pendaki yang ada di dalam tenda untuk saya minta air minumnya. Tapi setelah saya teriak-teriak, ternyata gak ada yang menjawab teriakan saya. Saya pun tetap optimis mungkin Pice dan Mas Bo menunggu saya di pos 5, di tempat Soso yang kita tinggal di situ. Di perjalanan ke pos 5, saya berharap ketemu pendaki lain. Saya sangat kehausan dan saya mulai dehidrasi. Di pos 5 itu ada mata air, tapi saya gak tahu letaknya di mana. Ternyata saya gak ketemu satu pendaki pun. Dan saya sampai di pos 5. Ternyata teman saya juga tidak ada di pos 5. Di situ mata saya udah kunang-kunang banget. Jalannya udah mulai nyeret-nyeret.
karena udah bener-bener haus. Saya juga tergelincir dan pantat saya menghantam batu runcing. Demi Neptunus, itu sakit parah. Sampai celana sobek dan pantat berdarah. Sungguh sangat tersiksa waktu itu. Saya putuskan istirahat di pos 5. Dan buat basahin tenggorokan saya coba nelen ludah sendiri. Tapi mulut saya bener-bener kering. Di pos 5 saya berpikir, jika harus lanjut jalan sampai ke tenda kelompok saya, di depan saya harus melewati pos 4 itu seorang diri. Karena posisi udah terang, matahari udah di atas, saya pun lanjutkan perjalanan untuk turun. Dan setelah sampai di pos 4, saya istirahat sebentar. Setelah itu saya mau lanjut jalan lagi. Dan tiba-tiba depan saya ketemu 2 pecahan jalur. Ada 2 jalur kiri dan kanan. Di situ saya bingung harus pilih yang mana. Saya tetap coba buat diri saya setenang mungkin. Karena kalau saya panik, takutnya saya semakin tersesat jauh jika saya salah ambil jalur. Sumpah, di situ kondisi saya udah gak karu-karuan dan sangat kehausan. Saya coba cari ranting dan sampah-sampah kecil buat penanda jalur. Pertama saya pilih jalur yang kanan. Sambil jalan, saya terus tancepin ranting-ranting dan tinggalin sampah yang udah saya pungut tadi. Buat jejak jika saya terlalu jauh dan salah jalur. Jadi saya bisa ikutin penanda yang udah saya tinggalin tadi buat kembali ke tempat semula. Dan percaya gak percaya, saya udah ngerasa jalan sejauh mungkin lewat jalur kanan. Dan ternyata saya hanya muter-muter saja di sekitar situ. Dan jalur kanan itu terhubung ke pos 4 lagi. Saya tetap buat diri saya setenang mungkin. Dan saya coba 1 kali lagi lewat jalur kanan itu. Dan lagi-lagi saya balik lagi ke pos 4. Di situ saya mulai baca semua doa yang saya bisa. Dan saya berbicara sendiri. Tolong, jangan ganggu saya. Saya gak macam-macam di sini. Saya hanya ingin turun. Saya punya keluarga yang nunggu saya di rumah. Dan saya putuskan ambil jalur yang kiri. Dan saya tinggalkan jejak ranting dan sampah lagi. Demi Allah, jalur kiri itu langsung plong dan langsung terhubung dengan jurang. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Seberang saya itu hutan rimbun. Fik. Di situ saya langsung berpikir, saya tersesat. Dan saya ngomong sendiri, ya Allah, jika ajal saya di sini, saya ikhlas mati di gunung ini. Tapi tolong sampaikan ke orang tua saya sayang mereka. Saya bengong seketika di depan jurang. Dan saya coba ambil HP saya dan buat video yang bertujuan untuk keluarga saya jika saya benar-benar mati di sini. Di video saya berucap, Ayah, Ibu, semoga sehat-sehat ya di rumah. Maaf kalau Karel selama ini punya banyak salah. Dan saya merekam keadaan di sekitar. Setidaknya jika saya mati, orang tua saya bisa melihat video terakhir saya. Dan tidak berselang lama HP saya pun mati karena baterai lowbat. Saya putusin balik lagi ke pos 4 dan duduk di bawah pohon. Di pikiran saya saat itu cuma 2. Antara saya mati dimakan hewan buas atau saya mati hipotermia karena kedinginan. Ada sekitar 25-30 menit saya sendirian di pohon. Saya istirahatin badan buat opsi terakhir. Opsi terakhir, saya coba teriak sekeras-keras mungkin. Halo! Teriakan saya tidak ada yang menjawab. Lalu saya teriak lagi dengan kondisi yang mulai lemah. Halo! Dan juga tidak ada yang menjawab saya juga. Akhirnya saya kembali duduk di bawah pohon. Selang 10 menit, saya coba teriakan saya yang terakhir dengan suara yang saya paksakan. Tahu. Dan demi Allah, saya langsung kaget. Ada pendaki yang menjawab teriakan saya. Dia menjawab, telur asin. Saya gembira bukan main. Akhirnya ada pendaki yang menjawab teriakan saya. Tapi saya tidak coba nyamperin suara itu. Takutnya jika saya cari suara itu, tidak ketemu. Dan malah saya semakin tersesat dan semakin jauh jaraknya.
Saya tetap duduk di bawah pohon dan pendaki itu pun tiba di pos 4. Tanpa basa-basi, saya langsung minta air ke pendaki itu dan dia tanya ke saya, "Mas, sendirian aja?" Dan saya jawab, "Iya mas, temen saya udah duluan." Saya nggak bilang ke pendaki itu kalau saya tersesat. Dan saya tanya ke pendaki itu, kalau jalur yang menuju ke pos 3 itu lewat mana? Dan ternyata pendaki itu tunjuk jalur yang kiri. Jalur yang udah saya lewatin, yang ujungnya ke jurang itu. Akhirnya saya bilang terima kasih ke pendaki itu. Dan saya coba jalurnya. Dan benar saja, jalur itu langsung ke pos 3. Saya langsung bisa melihat tenda kelompok saya. Dan di situ perasaan campur aduk. Gak nyangka kalau masih bisa ketemu dengan teman-teman yang lain. Dan langsung bersyukur masih bisa hidup di dunia. Dan kami pun kembali turun bersama-sama dengan selamat. Sekian, itulah cerita dari Karel dan teman-temannya. Nah, begitulah cerita Karel beserta keempat temannya ketika mendaki Gunung Slamet pada tahun 2015. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari cerita Karel tersebut, seperti jangan meninggalkan teman ketika mendaki, atau menggunakan pakaian atau perlengkapan yang semestinya. Jadi tidak kejadian seperti yang Karel alami, menggunakan celana jeans yang kedodoran. Dan semoga saja cerita ini bisa menghibur kalian semua dan bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Gue Dito undur diri. Salam lestari, mahasiswa siluman.